Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, dosen pengampu mata kuliah Information and Communication Technology. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari Microsoft Excel. Bagian yang kita pelajari adalah bagaimana kita menyajikan data. Penyajian data yang kita pelajari adalah penggunaan fasilitas frekuensi, pembuatan tabel batang, pembuatan tabel pie, sort, dan juga filter. Untuk menghitung berapa banyak nilai AB yang muncul, berapa banyak nilai B yang muncul, hingga berapa banyak nilai E yang muncul, itu kita bisa menggunakan fasilitas CONIF. Namun, penggunaan CONIF terkadang jika yang ingin kita hitung berjumlah banyak, misalkan kategorinya banyak, maka ini akan merepotkan. Maka muncul satu fasilitas yang disebut dengan frekuensi. Sebagai contoh, untuk menggunakan fasilitas tersebut, kita bisa menggunakan rumus sama dengan frekuensi data yang kita miliki, titik koma, dan range yang kita miliki. Enter. Perlu diingat, memasukkannya adalah satu rumus di atasnya ketika kita menggunakan 0 sebagai pembatas. Maka kita bisa mengetahui nilai A sejumlah 2 mahasiswa. A2 mahasiswa. 1, 2. Hanya ada 2 mahasiswa memiliki nilai A. Sedangkan nilai AB ada 7 mahasiswa, nilai B 11 mahasiswa, nilai BC ada 5 mahasiswa. Selanjutnya, kita bisa menyajikan data yang sudah kita miliki menggunakan diagram. Sebagai contoh, kita memiliki data ini, kita bisa sajikan dengan bentuk diagram batang. Insert, kemudian kita pilih bisa batang. Nah, akan muncul seperti ini. E-nya tidak ada, D tidak ada, E-nya tidak ada, D-nya tidak ada, C-nya tidak ada, BC-nya ada sekitar 5 orang, B-nya sekitar 11 orang, AB-nya sekitar 7 orang, dan A-nya 2 orang. Kalian bisa mengotak-ngatik tabel ini, misalkan dengan menghilangkan cat title, kemudian menambahkan elemen lain, misalkan ada judul di bagian bawah tabel, di sebelah kanan. Misalkan di sini adalah kali muncul. Di sini bisa kalian tuliskan misalkan adalah nilai huruf. Kalian juga bisa menggunakan diagram pie, misalkan untuk membandingkan nilai lulus dengan jika tidak lulus. Ini misalkan kita insert, kemudian diagram pie, dia akan muncul seperti ini. Bisa kalian hilangkan cat titelnya, sesuai dengan selera kalian. Kalian bisa pilih tipenya yang mana yang mau kalian tampilkan. Fasilitas berikutnya yang kita akan kenal adalah sort dan juga filter. Kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian untuk sort, ini bisa misalkan kita pilih semua data yang kita miliki. Kalau kalian mau memilih pakai header juga bisa. Kemudian data, sort. Nah, kalau kalian memilih dengan header atau dengan judul tabel, kalian bisa checklist my data has header. Tapi jika yang kalian pilih itu tadi tidak memilih header, maka ini di unchecklist.
sort by nama, sort by nilai akhir, nilai huruf, mengulang apa kelulusan. Misalkan saya ingin mengurutkan berdasarkan nilai akhir dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, maka akan muncul seperti ini. Saya bisa melihat Kirana memiliki nilai tertinggi, sedangkan Putra memiliki nilai terendah. Jika kalian ingin mensort dengan berbagai macam tipe, misalkan saya ingin mensort tidak berdasarkan nilai akhir tapi nilai huruf, tapi ada tambahan urutan nama. Lihat. Yang pertama berurutan adalah nilai hurufnya. Ingat alfabetik. Kemudian berikutnya adalah Ginanjar, G, P, R, S, dan W. Ini adalah menggunakan fasilitas sort. Seandainya kita ingin menampilkan hanya data tertentu, maka kalian bisa memilih menggunakan fasilitas filter. Contohnya seperti ini. Kita pilih headernya, kemudian kita pilih filter. Misalkan saya hanya ingin melihat daftar mahasiswa yang tidak lulus saja, maka kalian bisa memilih filter di sini, kemudian dipilih di checklist yang hanya tidak lulus. Oke, maka akan muncul nama-nama yang hanya tidak lulus. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan Microsoft Excel dalam penyajian data. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.